Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Selain mengukur tegangan AC tadi, kita bisa mengukur komponen-komponen lainnya. Misalnya kita ambil komponen transistor. Nah, di sini adalah transistor. Jadi, ini ada 2 buah transistor yang kita ingin ketahui berapa penguatannya dan di mana posisi kaki basis, kolektor, dan emitter. Nah, langkah yang paling baik untuk pengetesan ini, kita bisa manfaatkan soket yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada NPN atau PNP. Kalau seandainya kita tidak tahu apakah dia PNP atau NPN, boleh kita coba-coba aja hingga dia bisa mengeluarkan angka di sini, ya. Nah, untuk melakukan ini kita tempatkan switch pada kondisi saklarnya di HFE. Jadi HFE ini adalah faktor penguatan daripada transistor. Nah, kita coba ambil transistornya, kita letakkan di dalam. Nah, jadi kita ambil di sini misalnya, tekan sedikit. Nah, kita lihat display tidak menunjukkan angka. Coba kita geser. Iya, belum menunjukkan angka. Karena posisi seperti ini, sekarang kita kemungkinan lain adalah kita balik sampai dia mengeluarkan. Ya, belum ada penguatannya. Kita geser. Belum ada. Artinya transistor tersebut bukan NPN. Coba kita putar yang ke PNP. Kita balik. Iya, belum mengeluarkan angkanya, penguatannya. Nah, sekarang pun belum. Kalau sudah, kita balik posisinya, kakinya. Jadi posisi menghadapnya dibalik. Iya, belum juga. Dan ini adalah langkah yang terakhir. Iya, jadi seperti inilah posisinya. Dan dia menunjukkan pembesarannya atau HFE-nya sekitar 282. Dengan posisi, nah ini, posisi emitter kolektornya sudah jelas. Kita lihat kalau kita zoom di sini, ya, atau kita putar, nah, supaya kelihatan. Jadi basis kolektornya sudah tertera di sini, dan ketika kita memasang komponen, maka kita tidak akan salah lagi yang mana kaki basis, kolektor, dan emitter. Nah, ini artinya ini sudah jelas bahwa di sini adalah PNP transistornya dengan susunan kaki basis, kolektor, emitternya seperti ini yang tertera di sini. Nah, coba kita tes yang lain. Nah, kita coba transistor yang lainnya. Ya, tidak ada angka yang ditampilkan. Kita tes, tidak juga. Nah, coba kita balik seperti ini, tidak juga. Nah, coba kita posisi ini ya, kita lihat. Ah, di sini ada juga. Jadi di sini transistornya HFE-nya adalah 293 faktor penguatannya. Di sini posisi basis, kolektor, emitter sudah terjelas. Dan kalau kita tarik sedikit, nah, jadi transistor seperti ini. Nah, ini transistornya, ya. Jadi bagaimana posisinya sudah jelas. Itulah cara penggunaan untuk mengukur transistor. Kita bisa melihat apakah transistor tersebut HFE-nya atau faktor penguatannya masih baik atau tidak. Kalau transistor yang jelek, otomatis HFE-nya tidak akan muncul walaupun kita sudah variasikan posisi-posisi yang kita peragakan tadi. Nah, itu adalah pengukuran pada transistor. Berikutnya, apa yang kita bisa lakukan dengan multimeter digital ini? Kita bisa mengukur komponen lainnya. Misalnya kita mengukur komponen dioda. Nah, ini adalah dioda. Pada dioda, ini ada pita putihnya. Ini menandakan kutub katoda. Ya, jadi kalau ada garis putihnya, ini adalah kutub katoda pada dioda. Dan yang sebelahnya adalah anoda. Atau istilah lainnya, katoda itu adalah negatif. Di sini adalah kutub positifnya. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan dioda tersebut dalam kondisi baik atau tidak? Maka kita bisa meletakkan switch. Nah, ini switch ini kita letakkan di gambar dioda. Ini adalah simbol dioda. Jadi tadi buzzer juga di sini dan simbol dioda di sini. Nah, setelah kita letakkan di sini,
ada lambang diodanya. Lalu kita lakukan pengukuran terhadap dioda. Tempelkan. Ya, kalau di sini pas, pada saat ini, ya, kita lihat, mungkin kita bisa zoom. Nah, pada garis putihnya, di sini ada garis putih ke kutub negatif, dan yang anoda, ini katoda ya, yang ke kutub negatif, anodanya ke positif, maka dia akan muncul angkanya. Ya. Nah, sekarang coba kita balik. Tidak muncul. Nah, ini merupakan sifat dioda. Artinya dioda tersebut memang bagus karena tidak semua pin dia tuh bisa mengeluarkan angkanya. Jadi dioda yang baik memang seperti ini. Pada saat prob hitam nempel di katoda atau garis putihnya, ini ada pita putihnya, dan pada saat anoda atau positifnya kita tempelkan ke prob merah, dia harus memunculkan angka. Tetapi pada saat dibalik, tidak akan muncul angka apa-apa pada multimeter digital. Nah, ini menandakan bahwa dioda tersebut dalam kondisi baik. Itu adalah pengukuran pada dioda. Nah, yang lebih bagusnya lagi, pada multimeter digital sudah dilengkapi dengan alat ukur lain, yaitu untuk mengukur kapasitor. Jadi di sini ada range-nya. Di sini sudah ada range-nya kapasitor yang akan kita ukur sesuai dengan batas ukurnya. Mulai dari 20 nano, ini ada 20 nano, 200 nanofarad, 2 mikrofarad, 20 mikrofarad, 200 mikrofarad. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada sebuah komponen, ya, komponen kapasitor. Jadi kita akan ukur, misalnya komponen ini tidak ada lagi body markingnya, tidak tertulis lagi. Kira-kira kita ingin meyakinkan berapa nilai daripada kapasitor tersebut. Nah, untuk mengukurnya, kita lihat di sini. Di sini kan ada tulisan CX. Prob yang merah kita letakkan, kita pindahkan ke bagian CX, yaitu untuk pengukuran pada kapasitor. Nah, setelah itu kita letakkan saja batas ukur pada 200 nano. Apakah dia muncul angka pengukurannya? Kita cek. Sekarang kita mengukur kapasitornya. Coba kita tempelkan saja. Di display dia tidak muncul karena bisa jadi batas ukur kita terlalu rendah. Dengan demikian kita harus ubah batas ukurnya. Coba kita naikkan satu step di batas ukur 2 mikrofarad. Ini ada 2 mikrofarad, dan coba kita ukur ulang. Ya, di sini tertulis titik 355. Artinya apa? Sekitar, kalau di sini kan dalam satuan mikrofarad, jadi 0,33, ya sekitarnya 0,3 lah ya, 0,3 mikrofarad, atau bisa kita ubah dalam satuan nano, kalikan dengan 1000, sekitar 300 nanofarad. Di sini terakhir adalah 320 nano. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk mengukur kapasitor. Ya, memang hasil daripada multimeter ini kadangkala tidak seakurat karena memang biasanya kalau mau mengukur kapasitor itu memang ada alat ukur khusus untuk nilai kapasitor. Tapi ya sudah cukup lumayan lah karena sudah ada fasilitas ini. Nah, coba kita mengukur komponen lainnya. Berikutnya adalah komponen kapasitor. Nah, sekarang komponen kapasitor di sini adalah jenis elektrolit, istilah lainnya adalah elektrolit kapasitor. Di sini ELCO atau elektrolit kapasitor tertulis sekitar 47 mikrofarad. Nah, sekarang coba kita ukur berapakah nilainya, apakah memang masih sesuai dengan nilai yang tertera. Kita lihat, kita ambil multimeternya. Dan di sini coba kita letakkan batas ukurnya di batas ukur 200 mikrofarad. Nah, lalu kita ukur berapa
nilai kapasitornya. Kita letakkan saja seperti ini. Coba kita kutub negatif di negatif dan ini kutub positif. Ya, jadi tertera di sini sekitar 45,8 mikrofarad. Sedangkan yang tertulis tadi sekitar 47 mikrofarad. Jadi masih batas toleransi. Nah, itulah untuk pengukuran komponen yang bisa dilakukan oleh multimeter digital. Nah, sekarang bagaimana kalau multimeter ini kita gunakan untuk mengukur arus listrik? Nah, coba kita contohkan, misalnya kita mengukur arus listrik pada box lampu. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah box lamp yang sudah dihubungkan dengan kabel. Di sini ada kabel merah dan hitam. Nah, coba kita ukur berapakah arus listrik yang mengalir, karena di sini box lamp arus yang mengalir adalah arus DC. Nah, coba kita ukur, lakukan pengukurannya. Dan sebelum kita mengukur, kita pastikan memang lampunya sudah menyala. Di sini lampu sudah menyala. Berikutnya, kita akan mengukur arusnya. Untuk mengukur arus listrik, kita harus memutuskan jalur kabel tersebut. Tapi sebelum kita memutuskan jalur kabel tersebut, maka alangkah baiknya kita cek kembali batas ukur kita. Karena arus listrik di sini kita belum jelas berapa arus listrik yang mengalir, dan di sini memang sudah jelas bahwa dia adalah arus listrik DC. Kita harus letakkan arus listrik DC-nya sesuai dengan batas ukurnya. Karena memang kita tidak ketahui ya tadi batas ukurnya. Untuk langkah amannya kita letakkan pada batas ukur yang tertinggi, misalnya 20 ampere, guna menghindari kerusakan ya. Jadi kita letakkan batas tertinggi. Kalau 20 ampere kita letakkannya di sini nih. Karena di sini ada tertulis 20 ampere, maka kita pindahkan ke sini 20 ampere. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan dulu ini hidup. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, jalurnya kita putus. Jalurnya kita putus, maka untuk menghubungkannya kita gunakan adalah multimeter ini sebagai jalur penghubungannya sebagai ampere meter. Sampai dia menyala. Nah, kalau sudah menyala, sudah jelas di sini. Terbaca adalah 0,3 ampere. Nah, itulah cara pengukuran arus DC. Untuk arus-arus yang berikutnya, seperti pada resistor, pada transistor, arus-arusnya, maka kita bisa meletakkan di batas ukur yang lebih kecil lagi. Misalnya, dalam batas ukur 20 mA atau 200 mA, atau kalau yang sangat kecil arusnya 2 mA. Dan sekarang coba kita mengukur arus listrik AC. Untuk mengukur arus listrik AC, misalnya saya contohkan adalah setrika listrik. Jadi setrika listrik, coba kita letakkan di sini. Nah, ini adalah setrika listrik. Kita ingin mengukur arus listriknya. Nah, saya sudah menyiapkan. Ini ada stekernya. Ini ada stekernya. Dan di sini sudah ada kabel sambungan. Jadi di sini ada kabel sambungannya yang bisa kita lepas untuk mengukurnya. Jadi pastikan dulu bahwa ini sudah nyambung. Kita coba colokin dan kita tes pada setrika. Apakah setrikanya sudah hidup atau belum? Kita tes dulu. Ya, kita lihat lampunya menyala. Kita cabut. Ya, menyala. Nah, jadi setrikanya sudah menyala. Dan sekarang kita ingin tahu berapa arus listrik yang mengalir. Untuk itu kita putuskan dulu kontaknya. Nah, ini kontaknya kita putus dulu, kita tarik. Dan kita lepas dulu sambungannya, karena di sini harus ekstra hati-hati. Karena berbahaya sekali kita mengukur ini. Cara yang paling baik adalah mengukur ini supaya tidak susah memutus kabel, jaringan kabel, biasanya menggunakan tang ampere. Karena di sini kita menggunakan ampere meter biasa, bukan tang ampere, maka kita harus
memutus jalur kabelnya. Nah, ini kita putus jalur kabelnya. Jalur kabel tadi kita hubungkan dengan multimeter. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kesetrum kita. Terus kabel negatif kita hubungkan juga ke sini. Nah, kalau sudah, sebelum kita melakukan pengukuran, jadi ini sudah terhubung, ya. Jadi kabel negatif, jadi yang kabel positif tadi diputus, kabel negatif biarkan saja. Sebelum kita melakukan pengukuran, pastikan bahwa batas ukur kita sudah benar, karena ini bisa merusak multimeter kalau kita salah. Karena memang kita tidak tahu berapa ampere yang mengalir pada AC di sini, maka kita harus menempatkan batas ukur yang tertinggi. Misalnya kita letakkan di 20 ampere. Nih, di sini adalah batas ukur 20 ampere pada tegangan AC. Nih, 20 ampere pada tegangan AC. Ini adalah simbol AC, ampere AC, 20. Nah, setelah itu kita letakkan, karena 20, di sini pun harus diletakkan di 20. Jadi jangan sampai salah, di sini letakkan di COM. Nah, setelah itu kita colokkan saja setrikanya langsung. Nanti di sini kita hidupkan, dan hati-hati karena di sini adalah mengandung tegangan AC. Kita colokkan coba. Nah, setelah itu coba kita hidupkan. Apakah dia hidup atau tidak tegangan AC tersebut? Setelah hidup, setrika ini membutuhkan arus 1,40 ampere. Nah, jadi seperti inilah cara mengukur pada tegangan sumber peralatan-peralatan listrik AC. Tapi sangat hati-hati karena dia bisa nyetrum di sini. Itu saja mungkin tutorial pada kesempatan sekarang ini berkenaan dengan multimeter digital. Saya mohon maaf kalau ada yang kekurangan di dalam tutorial ini, dan saya harapkan tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.